Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik tentang pemberitaan-pemberitaan yang hari ini lagi viral di media sosial. Salah satunya akan kita bahas di mana ada seorang mahasiswa di salah satu acara televisi itu memberikan pertanyaan yang berisi, yang berbobot kepada Roy Suryo, sehingga lawan debat dari Roy Suryo seperti Andi Aswan itu memuji pertanyaan dari mahasiswa ini. Seperti ini dong baru bilang mahasiswa. Ya, memberikan pertanyaan kepada Roy Suryo sehingga Roy Suryo memberikan jawaban yang banyak netizen itu menganggap atau memberikan penilaian bahwa Roy Suryo itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi ditanya lain, jawabnya lain. Ya, seperti itu teman-teman ya. Seperti linglung lah, seperti Rismon kemarin yang linglung menjawab pertanyaan dari presenter soal dirinya yang dilaporkan terkait dengan ijazahnya ya. Kita akan sama-sama saksikan dan kita akan segera bahas videonya teman-teman. Let's go. Ini dia ya. Pak Roy, Ya, oke. singkat saja mungkin dari saya, mengapa klaim ini muncul setelah masa jabatan Pak Presiden Jokowi itu selesai? Apa yang memicu investigasi ini lagi muncul setelah statement dari UGM itu secara resmi dari rektoratnya udah menyampaikan bahwasannya itu asli. Oke. Dan Cerdas, terus juga saya ingin Cerdas menanyakan sekali. juga statement yang 99,9% itu bahwasannya itu palsu, yang Pak Roy yakini Ya. bahwasannya itu benar. Apa atau pihak mana yang paling bertanggung jawab atas pengkambing hitaman konstitusi yang terjadi dalam sejarah Oke, Indonesia? thank you, Habibie. Terima kasih. Langsung ya. Terima kasih Mas Habibie, pertanyaannya cerdas ya. Anak hukum harus cerdas. Kenapa statement ini muncul ya? Karena yang bisa dianalisis ijazahnya selama ini yang keluar tahun 2020, 2022 sampai terus 2024 akhir itu baru berupa fotokopi hitam putih, belum ada. Baru 1 April 2025 itu artinya Jokowi sudah mundur ya, Jokowi sudah tidak ada, itu diposting oleh Dian Sandi tadi yang tadi terangkan Pak Munatoa tadi ya. Kalau Anda tanya kenapa tidak pada saat menjabat dikritik aja, sekarang ada Gibran Raka Buming Raka, itu wakil presiden sekarang, itu kami gugat dia tidak lulus SMA, sudah jelas itu 99,9% palsu. Dia harus dilengsarkan kalau dia jelas SMA-nya itu bohong. Kalau dia masuk MBIS dan MBIS itu ranking ke-46 dari 55, itu nasa swasta. Anak SMP saja bisa langsung ke sana. Nah, sekarang Jokowi itu jelas 99,9% palsu dan itu sudah kami bukukan dalam buku Jokowi White Paper ini. Silakan baca. Ini analisis ilmiah kami 700 halaman. Ini detail banget ya. Analisisnya ada telematika, ada jiral forensik. Mas silahkan baca itu. Kalau Anda masih belum percaya nggak apa-apa. Buku ini bisa dibaca sampai tenang dan buku ini semua fakta. Tidak hanya omong-omong, nggak ada bukti seperti dua orang ini. Itu buku sampah. Itu ya. Buku sampah yang tidak ada Oke, metodologinya, jangan asal ngomong. tidak ada lagi studi Mas Roy ya. komparasinya. Oke, Nggak bisa- tunggu Bang nggak Andi. bisa Kita ke terus-terusan pertanyaan ngomong selanjutnya untuk penonton YouTube. Nah, kemudian netizen bertanya seperti ini teman-teman. Ya, memberikan komentar seperti ini maksudnya. Orang cerdas tahu benar dan salah. Ditanya apa, dijawabnya apa. Kenapa jawabannya kok lain dari yang disoal? Terus jawaban soal statement UGM gimana? Bedos. Nyari sampingan, jual kaos, pasukan sakit hati. Cuy hebat Roy bilang ijazah Mas Gibran palsu. Nah, tadi Roy Suryo membahas soal Mas Gibran juga kan teman-teman ya. Tapi kalau kita tanya kepada Mas Roy Suryo, Mas Roy ini lulusan mana sih? Lulusan MDIS, UTS Insearch. Langsung dia katakan bukan. Lah kalau gitu nggak boleh Anda memberikan statement. Nggak boleh karena kan bukan lulusan sana. Dibalik teman-teman ya. Sama halnya dia katakan kepada Bang Semar, kepada Andi Aswan, kalian bukan lulusan UGM ya, nggak boleh ikut komentar kalau bukan lulusan UGM. Lantas ketika dia memberikan komentar kepada Mas Gibran, dia bukan lulusan Insearch UTS, kenapa dia harus memberikan komentar juga? Pokoknya hanya Roy Suryo yang boleh memberikan komentar ya.
Kita next ke pemberitaan selanjutnya teman-teman. Ini di catatan demokrasi. Pertama sebelum saya respon Pak Al-Katiri, saya Kozinudin tahunya pucat. Ahmad Kozinudin ini hobi bicara dia. Tapi Andro di pembuka acara kita itu, satu pertanyaan besarnya itu, apakah betul Roy Suryo dan kawan-kawan pecah kongsi? Dan Ahmad Kozinudin yang memang hobinya bicara, cuman menjawab selama 24 detik. Secara psikologis itu menghindari itu pertanyaan karena mungkin memang benar adanya. Saudara sampai Jadi saya itu tidak serang-serang saudara itu tadi. respon saya Saudara legal terhadap standingnya apa bicara pertanyaannya tentang saya? Andro. Itu urusan pribadi saya dengan tim makanya saya. Untuk itu, Saudara fokus saja saya menyampaikan bahwa itu urusan internalnya Andro. Jadi nggak usah kau saudara tanya tidak punya pekom-pekom, kewenangan bicara kan itu. begitu ya. Itu hak saya juga Bang buat Iya, bertanya soal Sudah walaupun di cukup. publik sudah mengemuka ya. Sudah Apa dijawab urusannya tadi, Bang. sudah saya Wah, jawab. gimana tadi, Bang? Iya, Apa legal gitu. standing Anda? Ya kan boleh juga saya menilai jawaban tidak itu boleh. kan. Itu urusan boleh kami, dong. tidak boleh. Ya itu hak saya lah. Arahnya kemana nih Bang Mardi? Anda Arahnya sampaikan begini. saja pembelaan Kalau saudara terhadap pertanyaan ijazah Andro palsu tadi di Jokowi awal, itu apa? saya anggap bahwa apa yang dijawab sama Ahmad Kozinudin itu Ijazah berlawanan Jokowi dengan saja. faktanya. Anda membela Itu satu. kepalsuan Jokowi apa? Nggak Yang usah kedua, ke saya. ketika Anda ini nggak bicara punya Ahmad argumentasi Kozinudin, menyerang Bentar, pribadi. Pak Bang Mas Widi, Al-Katiri, ditahan dulu, Bang. bicara soal ijazah dan lain sebagainya, ini udah 7-8 bulan lalu dibahas modelnya kayak gini-gini nih. Jadi kalau ada ketidakpuasan terkait dengan penetapan tersangka, terkait dengan proses hukum, semua bisa ditampung secara hukum. Ada pra-peradilan dan lain sebagainya. Jadi Ini sepertinya video yang sudah lama, kita next saja, kita skip saja teman-teman ya. Kita ini dia respon teman-teman. Menunjukkan bukti kajian akademik Dengar ya. seputar mereka tidak bisa menunjukkan bukti kajian akademik seputar anatomi silabus, ya perbandingan silabus, kurikulum maupun capaian pembelajaran antara UTS Insights dan SMK kurikulum Sisdiknas, maka menyerahlah sebelum kita permalukan, ya kan? Kalau tidak malu, tetap nggak tahu malu apalagi yang bisa kita perbuat, ya kita akan meminta people power, ya. People power, kekuatan rakyat, karena kedaulatan rakyat adalah kedaulatan tertinggi. Kalau mereka tidak Sekarang saya tanya, rakyat yang mana Mon? Rakyat yang mana yang Anda maksud? Jika Anda tidak bisa membuktikan bahwa ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi Anda adalah ijazah asli, bukan palsu seperti yang diduga oleh Bang Bill, sehingga ada laporan ke polisi. Jika Anda tidak bisa membuktikan, maka menyerahlah sebelum Anda dipermalukan. Menyerahlah sebelum semua terbukti secara hukum. Ya, menyerahlah sebelum dipermalukan. Apa yang dia katakan tadi sebenarnya itu kita balikan saja kepada dia, teman-teman. Orang-orang seperti ini itu yang mereka katakan sebenarnya seperti untuk mereka sendiri, teman-teman ya. Ngapain sih pikir soal ijazah Gibran sedangkan Anda hari ini terlapor dan sudah naik ke penyelidikan. Naik ke penyelidikan di mana kepolisian akan pergi ke institusi-institusi yang dimana itu mereka bisa menemukan keterangan atau bukti-bukti yang kuat yang membenarkan dugaan orang yang melaporkan Anda, Mon. Jadi jika Anda tidak bisa membuktikan kalau ijazah Anda adalah ijazah asli S2, S3 dari Yamaguchi, menyerahlah sebelum Anda dipermalukan. Itu kita pakai kata-katanya, kita putar ke dia, teman-teman ya. Jokondok, lo emang sakit ya? Sakit kulit, sakit mental, sakit hati nurani, sakit empati, sakit menghadapi kebenaran. Ya mungkin bentar lagi lu sakit jiwa, mampus Jokondok. Ulang ya. Jokondok, lo emang sakit ya? Sakit kulit, sakit mental, sakit hati nurani, sakit empati, sakit menghadapi kebenaran. Ya mungkin bentar lagi lu sakit jiwa, mampus Jokondok.
Kalian yang nilai sendiri. Orang ini sakit hatinya minta ampun ya sama Pak Jokowi ya. Luar biasa sakit hatinya teman-teman ya. Tapi saya tidak akan membalas cacian ke Pak Jokowi dengan cacian juga. Karena pendukung Pak Jokowi tidak seperti mereka, beda kelasnya. Ini seperti anak-anak yang tidak mendapatkan permen teman-teman ya. Bilang Jokodok, dikatain sakit ini, sakit itu, sampai dikatakan mampus Jokodok. Untung yang Anda kata-katai itu Pak Jokowi. Untung yang Anda kata-katai Pak Jokowi. Mungkin dia seberani itu mencaci maki seorang Pak Jokowi karena dia tahu itu Jokowi. Karena Jokowi tidak akan mungkin melaporkan hanya karena orang yang mencaci maki dia. Pak Jokowi selama berkuasa, ini dalam keadaan berkuasa saja Pak Jokowi tidak mau untuk menggunakan kekuasaannya itu untuk menghakimi orang yang mencaci maki dan membuli dia. Tidak. Apalagi sudah tidak berkuasa. Mereka tahu bahwa Pak Jokowi tidak mungkin melaporkan orang yang mencaci maki dia. Kecuali beda ya dengan mereka sampai datang ke rumah Pak Jokowi dan kemudian terus membangun kebohongan-kebohongan untuk menghancurkan nama baik Pak Jokowi. Itu beda. Akan tetapi sepanjang sejarah Pak Jokowi saya lihat tidak pernah Pak Jokowi membuat laporan ya, delik aduan ya, laporkan secara langsung kepada orang, kepada rakyat yang mencaci maki Pak Jokowi. Makanya perempuan satu ini aku heran ya, perempuan tapi mulutnya sekotor ini loh teman-teman ya. Perempuan satu ini teman-teman. Mungkin karena dia tahu itu adalah Pak Jokowi, maka dia tanpa ada batasan, tanpa ada rem teman-teman mulutnya, dia mengatakan hal-hal yang mencaci maki Pak Jokowi seperti itu. Coba kalau misalnya itu di partai sebelah tuh Anda caci maki itu yang suka baperan. Coba Anda caci maki. Coba caci maki dilaporin Anda ke polisi. Ya, pasti dilaporin. Tapi karena itu Jokowi, dia mau katakan sakit apa kek, mampus kek Jokodok dan seperti ini. Wah, ngeri loh. Di bulan puasa loh. Aku nggak tahu di agama apa teman-teman ya, tapi luar biasa teman-teman. Itulah. Jadi seolah-olah hanya kaum mereka yang bebas untuk mencaci maki di negeri ini. Bebas-bebas aja tuh, nggak diproses. Cuma kelompok mereka yang terus-menerus mencaci maki orang lain, menunjukkan hal-hal yang tidak terpuji untuk menjadi tontonan masyarakat ini. Sehingga banyak yang orang menganggap, wah ini sudah biasa kok. Bahkan itu orang-orang yang mungkin yang dulunya tidak berani mencaci maki orang, akhirnya berani mencaci maki orang lain karena lihat, wah aman-aman aja tuh caci maki presiden ke-7. Luar biasa. Apakah nggak tersentuh hukum? Nggak tahu ya. Tentu saja hal yang dia lakukan kepada Pak Jokowi itu tidak bisa proses kalau tidak Pak Jokowi melaporkan langsung. Karena itu masuk dalam delik aduan teman-teman. Akan tetapi ya ini memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat. Akan tetapi juga biarkan saja masyarakat yang menilai. Sesungguhnya yang mereka lakukan ini hanya membuat rakyat tahu saja kapasitas orang ini, kapasitas di mana dia bernaung, di partai mana. Ini hanya merugikan setiap orang-orang yang berada di dalam circle-nya saja, ya teman-teman ya. Merugikan mereka saja sebenarnya. Jadi masyarakat tahu nih, wah orang ini di mana ya? Orang ini partai apa ya? Masa kita mau pilih orang seperti ini dan partainya? Itu pendapat netizen. Makanya mereka ini nggak bisa menahan diri mereka di dunia yang serba informasi yang sangat mudah untuk diakses. Orang itu menilai loh. Masyarakat menilai. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk bisa menunjukkan bagaimana bersikap di hadapan publik.
bagaimana menggunakan sosial media yang baik dan benar. Ini masyarakat Indonesia diam-diam memperhatikan. Makanya jangan ribut kalian. Kalian jangan nangis, jangan marah, jangan baper nanti ketika pemilihan nanti masyarakat nggak pilih. Karena kalian menunjukkan jati diri kalian sebenarnya di sosial media. Biarkan rakyat yang menilai. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.